kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita akan kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama Tuhan di hidupku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh ku bangga Allah seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, di setiap nafasku. Kaum pria pujikan lagu ini, di telapak tangan-Mu. Kaum wanita berdoa, resapi setiap pujian dalam kata-kata dalam pujian ini. Amin Tuhan. Sungguh ku bangga Allah seperti-Mu yang tak pernah melupakan. Kaum wanita pujikan, di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Allah seperti-Mu yang tak pernah meninggalkan. Bersama dengan iman pujikan ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, tiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa memperdulikan setiap langkah hidup kami. Olehnya ya Bapa, pagi hari ini kami membawa kehidupan kami untuk kami persembahkan kepadamu sebagai ucapan syukur. Engkaulah Tuhan kami ya Tuhan, yang terus membawa hidup kami berjalan menikmati berkat-berkat-Mu.
Terima kasih, biarlah pujian kami boleh naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi kehidupan kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menikmati berkat-Mu, berkat firman Allah yang terus meneguhkan kami, iman kami tumbuh, dan kami terus berjalan bersama Engkau. Lainnya ya Bapa, pengurapan-Mu atas hamba-Mu Bapak Gembala yang saat ini Tuhan utus untuk melayani memberkati kami. Tuhan mengurapi, Roh Kudus-Mu berkarya, sehingga saat firman diberitakan, kami seluruh umat-Mu yang saat ini bergabung melalui Google Meet sekalipun, Tuhan juga menjamah memberkati. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Selamat pagi juga untuk semua keluargaku yang ada di ibadah melalui Google Meet ya, di berbagai tempat. Tuhan Yesus hadir seperti di gereja ini. Anda yang memang jauh tempatnya juga dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga harus menyampaikan ketika saudara mungkin sedang dalam PR doa, ada bagian keluargamu yang sedang terganggu kesehatannya, jangan khawatir, jangan gentar. Amin. Ya, saya saat ini juga menyampaikan kepada Anda yang sedang melaksanakan online dari tempat perawatan di rumah sakit atau lagi isoman. Ya, saya tegaskan berkali-kali kepada kita semua, kalau rumah surga belum jadi, Tuhan masih mau menugasi kita di sini. Apapun penyakit yang sempat datang, tidak ada yang sulit untuk Tuhan menyingkirkannya. Nah itu, tolong ini yang perlu diingat. Karena berapa kali saya jumpai orang itu bukan gentar dan menderita karena sakitnya sebetulnya, tetapi karena kekhawatiran. Lah ini yang harus berulang kali saya dan saudara perlu di-refresh. Kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang nanti bagaimana. Dan itu semua tidak berdasar, wong kita ini ada sampai hari ini juga bukan karena pesanan kita kan. Amin. Oleh karena siapa? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus. Tidak ada yang kita hadir di dunia ini karena pesanan. Kalau bisa request kan, saya mintanya lahir di Hong Kong. Iya kan? Karena kata orang bilang sudah nggak terlalu beda lah. Beda-beda tipis ya sama ya ini Pak Indra Wijaya. Ya, pantasnya saya pakai nama Cuilan Seng. Ya saudara-saudara, karena ada banyak orang bilang kalau saya di Jakarta dipoyoi, ya kayak Chun Yufa. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan katanya kayak Chun Yufa. Ya gitu ya. Tapi enggak kan? Saya hadir, saudara hadir dalam dunia ini karena Tuhan yang merancang. Amin. Dan tiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Tidak ada yang patut kemudian kita sesali. Apalagi khawatiri, tidak ada. Dia tahu siapa kita dan kedalaman kita. Pagi ini saya ajak saudara baca Alkitab lebih dulu. Dalam Matius pasal 16 ayat 5-12, silakan dibaca secara maraton. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan
roti yang kumaksud. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kita baca bersama ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Semua katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Makanya kalau kita bersekutu sama Tuhan Yesus, semakin ngerti Kristen itu apa gitu loh. Kenapa banyak Kristen lahir sudah Kristen, tapi tidak ngerti apa-apa. Maka kekhawatirannya ya sama dengan orang berdosa. Ketakutannya sama dengan orang yang tidak beriman, yaitu orang berdosa. Gitu loh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau enggak kita itu yang kita pikirin ini aja. Makanya kalau ada orang Kristen, udah Kristen Pak dari sononya. Tapi selalu yang dipikirkan yang di bawahnya matahari. Nah, sesungguhnya dia enggak terlalu kenal sama Tuhan. Enggak ngerti gitu loh firman. Kalau ngerti firman, mau ngerti ya bersekutu. Ya gini nih, saudara dan saya hadir onsite, online. Ya, ini termasuk ada rekan sekerja saya gabung dari Manado ini ya. Puji Tuhan saudara-saudara dari Solo, dari bahkan ini ada cucu saya di Taiwan ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di Jakarta ini mungkin Dr. Joseph Medianto. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini anak saya juga yang ada di Surabaya, Semarang. Kalau kita terus datang belajar firman, ya baru ngerti. Nah, satu kali ada 2 murid yang sedang bahas tentang Yesus mati, ya kan? Menuju ke kota mana? Emmaus. Yang nimbrung ini Tuhan Yesus, dia enggak lihat. Lah itu bayangan apa? Kristen sudah dari sononya, tapi enggak ngerti kalau Yesus itu selalu apa? Menyertai. Nah makanya saudara-saudara kebingungannya, kekhawatirannya tidak beda gitu loh dengan orang yang percayanya kepada jimat, ya kan? Ini kenapa kok jimat kok jadi nggak mandi, ya nggak mandi itu kok nggak jos gitu ya? Wah ini mungkin syaratnya kurang ini, kurang itu, ya kan? Nah, dengan orang yang percaya, wah ini batu gede itu ada yang nunggu kayak gitu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namanya kepercayaan ya silakan saja. Tapi Tuhan berharap saya dan saudara ini lain. Gitu loh. Dia punya pikiran yang beda. Kenal. Tahu gitu loh. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dijak pergi sama Tuhan. Kemudian apa? Mereka lupa. Gak mampir ke mana? Holland Bakery. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lantas Tuhan Yesus lagi bicara hati-hati ya dengan ragi orang Farisi. Itu apa? Penyakit iman. Hati-hati ya sama penyakit iman. Nah, Farisi itu dulu tampilannya kelompok orang Yahudi, ada Farisi, ini fiksi-fiksi yang ada di dalam lingkungan ya bangsa Yahudi. Ada Saduki. Nah, tetapi falsafah, cara berpikirnya ya sampai sekarang ini bisa menyelusup di siapapun. Yang kemudian menjadi suatu ragi gitu loh. Apa sih Pak itu? Ya kalau membuat kita malah khawatir. Kita cerita, ini kok ada bintilan dikit di kaki. Waduh hati-hati, jangan-jangan tumor. Nah ini ragi gitu loh. Yang ngomong ini apa orang kesehatan? Bukan, dokter juga bukan. Lah siapa ini? Ya tukang patri. Coba bayangkan. Udah tiwas gak bisa makan enak, gak tidur enak ya kan. Malam-malaman gelisah gitu. Begitu sampai besoknya datang karena dia rasa ini hati-hati tumor. Ya, kalau enggak bahaya ini. Kalau gak ganas, loh coba. Itu kalau orang itu udah punya jantungnya kira-kira gimana? Copot saat itu. Bisa-bisa mati dadak. Untung ini masih belum mati gitu ya. Besoknya ke dokter spesialis.
bedah. Wah, langsung nggak tanggung-tanggung. Nggak lewati dokter puskesmas, dokter umum dulu, langsung spesialis bedah. Begitu diperiksa, oh ini caplak Bu. Tahu caplak? Ya, yang kata mitos itu katanya kalau ada orang motong ayam terus kecipratan darah, nah itu terjadi bintil gitu itu. Nah ini gampang, ini udah, serahkan susternya malah, tolong sus, ya disilat aja. Ya, tuang betadin itu, tapi jangan dilakukan sendiri loh ya, nanti bisa infeksi. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu ragi tuh kayak gitu. Makanya saya enggak peduli kalau ada orang nampaknya ahli dalam bidangnya, tapi ngomongnya ngawur, ngelantur, ya saya mesti koreksi, jangan, enggak boleh. Ya kan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini musimnya ada pergantian apa, bukan musim lah, cuaca mulai berubah gitu kan, ada orang, acing, hati-hati, kenapa? Corona. Pilek itu dari dulu sudah ada belum? Gitu loh saudaraku, tapi yang acing itu juga mbok ya mikir gitu loh ya, jangan ada orang, acing, jaluk dipencet hidungnya itu. Ya pengalaman sebelum pandemi kan saya pernah cerita itu kalau tidak salah. Saya lagi bersama dengan ya mendiang mau makan di warung, saya itu bisa di mana aja. Ya kan? Lagi nunjuk, tolong yang itu gitu, di belakang saya ada antri. Ya, begitu saya cuma nunjuk mau jalan gini, bersin dia. Wacing gitu. Kok rotok pelikat ya? Saya gak rasakan, khawatir nanti tersinggung gitu ya. Ya saya lanjutkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kayak gitu, makanan keluar, ya makan saya. Ya makan, tapi kok rotok gak enak ya. Ini selesai saya bayar, ya ini saya mau masuk mobil, tangan saya jemek saudara. Ya, nah ini orang yang hidungnya minta dipencet ya gitu itu. Nah gitu loh ya, jadi saudara-saudara, kalau kemudian kita dikit-dikit malah menaburkan benih, ragi kepada orang, mana ini kondisi kayak gini, ekonomi tambah ini. Terus kita juga ikut nimbrung, iya, gimana kalau gini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini satunya ragi, satunya tape. Ya kan, apa pohong gitu ya dah. Diragi ini jadi tape, baru jadi tape gitu. Nah ini jangan ya, hati-hati. Saya tidak mau bicara tentang itu. Tetapi yang jelas Tuhan itu bicara waspada ya. Dia tidak sedang bicara tentang kenapa kamu nggak bawa roti. Makanya kan diingatkan sama Tuhan. Ya setelah mereka mana, makanya Tuhan ini ya bicara tentang ragi karena kita nggak bawa roti. Maka dikatakan saudara-saudara di dalam ayat itu, ayat yang berapa itu? Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengetahui yang mereka perbincangkan. Pak Gembala, apa Yesus itu tahu kalau kita baru ngomong? Saya bilang enggak. Enggak usah ngomong, dia tahu. Saya tunjukkan ya ayatnya ya. Yuk kita sama-sama perhatikan. Yohanes 2 ayat 24, 25. Nah, kalau ada orang berkata begini sebelum dibaca ya, itu kalau doa itu yang kencang suara kita, berseru, berteriak. Ikuti Mazmur secara hurufiah. Kenapa? Tuhan jangan-jangan gak denger. Itu orang ngira Tuhan tuh kayak baik. Umur sudah 99, gangguan pendengaran alias ngomong yang kencang, budak gitu loh. Silakan dibaca. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sebab ia tahu apa? Iya, apa yang ada dalam hati manusia. Luar biasa ini Tuhan kita Yesus ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Hati saya, hati saudara. Makanya ada orang tanya sama saya, pendeta, ya,
Tuhan itu apa setelah kita doa baru dia sibuk nyiapkan yang kita minta? Enggak. Loh kok gitu? Iya, sebab dia tahu sebelum kita berdoa, apa yang kita butuhkan sebelumnya Tuhan sudah ngerti. Yang setuju katakan amin. Contohnya berkali-kali saya ngomong, berapa kali ibu-ibu yang udah dikaruniai anak-anak? Anak itu balita, batita bahkan, bawah 3 tahun. Belum ngerti apa yang nanti diperlukan. Belum tahu dia mesti request apa yang menjadi kebutuhannya kepada orang tuanya. Tapi si mami itu tahu. Iya kan? Maka dia mau pergi, mau ke gereja, waktu belum pandemi kan anak-anak dibawa kan. Yang bawa bayi harus masuk di ruang kaca, nggak boleh masuk di ruang utama. Karena supaya apa? Tetap bisa ibadah, tidak mengganggu yang lain. Itu konsep tuh dari tahun 80 sekian tuh saya sudah mempunyai gambaran ketika Tuhan izinkan bangun ini, ya sudah ada terkonsep seperti itu. Nanti ketika Tuhan izinkan kita mungkin memperbarui, ya ada konsep-konsep yang ya lebih tepat guna lagi. Nah ibu-ibunya bawa udah susu, formula, ya pampers atau popo, minyak telon gitu. Terus kita tanya, Bu, ya Pak Gembala, apa tadi babynya ibu ini pesen ya, minta dibawa ini. Enggak, lah kok tahu dibawain ini? Ya ini Mbak Jose ya ini ya, bukan siapa ini? Nyonyanya Jose bukan? Nah, jenengan tak punya anak 2 ya? Nah, dulu si bayi-bayi itu nek mau ke gereja saya bawa gitu cuma minta bayinya, Ma bawain ini. Enggak ya? Kok bisa nyediakan? Tahu yang kau perlu. Tuhan tahu yang kita mau, yang kita butuhkan. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu jangan didikte. Ya. Yang penting kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Nanti Tuhan melakukan apa yang Dia akan lakukan buat kita semua. Dia tahu hati kita. Tuh. Bedanya iblis sama Tuhan, nah ini saya kasih pemikiran ya. Iblis itu tahu kalau manusia itu ngomong apa. Ya. Makanya ngomong tuh mesti jaga gitu loh, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nasihat firman Allah, ketika kita dalam persekutuan dengan Tuhan, iblis tidak akan bisa mensabot kita, tidak bisa membobol kita. Ini. Makanya dalam seluruh pembicaraan tadi kan menunjukkan ada kebodohan dari murid-murid. Tuhan ngomong apa, mereka pikirnya apa. Tetapi di situ tetap tercover. Karena para murid ini sedang dalam fellowship dengan Tuhan. Ujung-ujungnya lewat Tuhan membukakan kebenaran firman, akhirnya mereka dapat pencerahan, dapat hikmat. Makanya hidup itu kalau mau dapat ya pikiran sorgawi, ya tidak ada cara lain, bersekutu dengan firman. Dengan baca Alkitab, saudara ibadah secara teratur. Saudara berdoa, itu bukan doa itu seolah-olah merentah Tuhan, tidak. Doa itu menunjukkan bahwa kita itu merendahkan hati, kita butuh Tuhan, dan tujuannya apa? Menjalin fellowship, persekutuan dengan Dia. Nah, orang yang bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa diserobot ya, oleh setan. Setan tidak ngerti. Kecuali kalau kita ngomong, waduh gimana ya, ini tadi kok ada mentil ini. Si Anu itu bilang, raginya ngomong, ini tumor. Ya itu tidur tumor, makan tumor, jalan. Ujung-ujungnya apa tadi? Caplak. Ya, bukan canteng loh ya. Kalau canteng itu infeksi di sekitar kuku. Tapi kalau caplak itu mentil loh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada obat gosok dioleskan itu lama-lama brodol. Ya. Nah itu ya Pak kalau cuma gitu. Tapi kalau ada, ini pembengkakan begini. Pertama-tama doa dalam nama Yesus. Ya kan? Selanjutnya ke ahlinya. Jangan saudara tanya urusan kesehatan ke tukang patri.
Nek talangmu bocor, nah itu baru hubungi tukang patri. Gitu loh saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah sekali lagi, ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita jangan ngomonglah yang enggak itu. Makanya kan jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu kan nah, ini setan dengar. Kalau kita sama Tuhan dalam persekutuan, walaupun kita sempat ada kealpaan, kekeliruan, tidak gampang setan tuh bisa mensabot, menerobos. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu contoh ya, saudara-saudara, coba kita lihat di dalam Daniel pasal 5 ayat 4 dan 6 itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ya, lanjut Pak, ayat 17 sampai 19. 15 dulu. 15. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Cukup sampai situ dulu, Pak Hendra. Kita lihat ini satu kali, ya, Raja Belshazzar, anaknya Nebukadnezar. Dalam kemabukannya, dan ini bukan sembarang mabuk. Dia terima warisan dari bapaknya Nebukadnezar. Itu segala benda suci yang dirampok dari Yerusalem, dari Bait Allah, dibawa ya ke negerinya ini, kemudian oleh anaknya sekarang jadi penerus raja, dipakai itu untuk mabuk-mabukan dalam sekaligus juga ritual kepercayaan kepada berhala-berhalanya, mungkin saja. Dan itu menghina Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang terjadi, Tuhan marah. Tiba-tiba di dinding ada tangan, jari-jari tangan yang sedang menulis. Tulisannya jelas dikatakan situ, menai tekel uvarzin. Si Raja Belshazzar, ini dia panik, ketakutan luar biasa menghantui hidupnya. Makanya dalam hal ini saudara-saudara, ini ada pesan moralnya ya. Kalau kita itu terima warisan, ya saudara jaga baik-baik. Dan ya pelajari ini kira-kira warisan ini apa gitu. Kalau umpamanya, ya itu dalam pesan moral kearifan lokal itu orang umpamanya dapatnya itu yang tidak karuan. Ya, yang terjadi kemudian apa? Diturunkan kepada si pewaris juga mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Itu sebagian masyarakat kita itu hati-hati ya dengan warisan. Nah saudaraku, bukan warisan pun, kalau kita mengelolanya salah, ya kita tidak ikuti petunjuk Tuhan, apalagi itu dipakai untuk hal-hal yang tidak dalam perkenanan Tuhan, bisa-bisa juga menjadi satu ya bukan kemaslahatan tetapi malah mendatangkan sesuatu yang tidak nyaman. Ya ini pesan moral. Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang itu selalu ya di dalam lingkungan masyarakat kita itu ada kalimat-kalimat yang sebetulnya itu cipratan dari wahyu. Apakah itu dari atas Pak? Mungkin saja, percikan. Kalau itu hal yang benar. Jadi kearifan lokal itu saudara-saudara hanya kadang kan pengungkapannya saja itu. Jangan duduk di bantal yang lalu kan saya bahas. Kenapa bisa apa? Udunen. Nah, padahal itu maksudnya ya janganlah. Itu kan tempat kepala. Jangan taruh di bokong. Nah, itu seperti itu, saudara kasih. Cuma penyampaiannya itu dalam bahasa Jawa, ini filsafat Jawa pakai tembung sanepan.
Jadi saudara, sesuatu yang sifatnya itu seperti gambaran gitu loh. Ya oke, kembali lagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tiba-tiba jari itu menulis di dinding. Raja memanggil semua ahli nujum, dukun, orang pinter, cerdik, cendekian. Tidak ada satu pun bisa ngerti. Karena jari yang menulis ini adalah jari siapa? Jari Tuhan. Ya, yang nanti satu hari saya akan paparkan ini kepada kita. Bahwa jari itu juga yang kemudian memberikan kelepasan kepada seorang yang ketemu berzina. Hampir dilempar batu. Dan akhirnya jari itu menulis di tanah. Dan setelah itu yang punya jari berkata, siapa dari kamu yang tidak berdosa? Lemparkan batu yang pertama kepada perempuan yang didapati berzina. Tidak seorang pun yang berani melempar. Ya, satu persatu pergi. Tidak seorang pun juga tahu karena Alkitab tidak mencatat jari itu sedang menulis apa di tanah. Tapi yang pasti kuasa jari itu memberikan kelepasan. Seorang perempuan yang nyaris dilempar batu sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjanjian lama juga dinyatakan ada jari yang sedang menulis di atas dua loh batu. Tolong, pada zaman siapa? Di gunung apa itu? Iya, zaman Musa. Itu sebabnya saudara-saudara kembali dalam kitab Daniel, sesuatu yang berkait dengan kuasa ilahi Tuhan tidak bisa disabotase oleh kuasa setan. Makanya kalau saudara dan saya ini sudah ada di dalam Tuhan, ditebus, kita ada penuh Roh Kudus, ya. Saudara dan saya ini ada di dalam satu frekuensi yang tidak bisa disabotase oleh kuasa gelap. Asal enggak kita ini ngomong. Kalau orang dikit-dikit ya curhat, kepada siapa dulu curhatnya? Ya, jangan-jangan saudara sedang membangun suatu kerapuan di dalam hidup. Karena orang yang dikit-dikit sambatan itu biasanya semakin lemah. Secara batinianya. Ya, beda ketika orang cuma gini aja kok. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sempat mengalami proses satu contoh satu hari waktu saya mau operasi mata saya yang kanan. Begitu sudah proses ya dilaksanakan, karena kan saya tidak bisa dibius, obat-obat yang anti nyeri malah alergi. Ya, begitu udah dirobek, apa yang terjadi? Nafas saya terengah-engah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, taruhlah ada satu kepanikan, ya kepanikan. Karena memang kelemahan saya itu kalau ditutup di mata ini untuk beberapa saat begitu, itu paling saya tidak suka. Nah, padahal untuk operasi mata itu ditutup. Lubang ini sedikit, sinarnya begitu tajam bagi saudara yang sudah melewati operasi itu cukup tahu. Sinarnya terang banget. Lah saudara bayangkan ya mata normal, itu kena sinar kan langsung silau gitu ya. Itu dokter matanya sendiri kemudian bicara loh. Nah, gimana moto itu kena sinar aja itu langsung silau begitu. Oh, ini mesti disinari kayak begitu. Singkat ya, saya hentikan itu. Dok, gak bisa lanjut dok. Stop dok. Ya sudah dokternya ya ini gak bisa dilanjut, memang bahaya gitu. Langsung dibuka, ya ditutup. Dan saya dibawa kembali ke ruang perawatan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Kemudian dikonsulkan dengan dokter anestesi. Proses pembiusan. Kalau gitu nggak bisa cara lain kecuali dibius. Terus kalau ini nggak dilanjut gimana? Saya tanya sama dokter. Dokternya bilang, ya dikorbankan Pak, satu mata. Waduh, aku belum siap. Jadi kayak bajak laut. Ya, mesti tutup hitam gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kira-kira jam 12 malam lebih dikit. Itu dalam pergumulan saya.
Ya, tidak ada cara lain. Dibius dokternya tidak berani. Dokter anestesi datang. Wah lah ini kalau saya lakukan Pak, lantas dalam tubuh Bapak ini ada penolakan. Tapi Bapak dalam keadaan tidak sadar. Resikonya apa kira-kira? Langsung besoknya saudara dengar khotbah saya melalui video saudaraku. Ya, atau diambil dari YouTube. Malam itu Tuhan memberikan pencerahan kepada saya. Oh, cuma segitu ya, sakitnya kan cuma dikrek-krek-krek, kemudian disedot itu yang cairan protein yang sudah keruh. Kemudian dokternya dikasih tahu itu tinggal nanti dimasukkan lensa baru Pak, terus dijahit lagi. Saya bayangkan, lawang dijahit sama disobek kan sakit penyobekan tadi. Tuhan kasih pengertian, udah cuma segitunya. Saya hubungi teman-teman nakes yang ada di situ untuk disampaikan ke dokter, tolong besok saya mohon bantuannya untuk dilanjutkan secara seperti biasanya, seperti tadi pagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya bayangkan cuma segitunya kok sakitnya. Apanya? Nah, ketika saya mengambil keputusan seperti itu, Tuhan memberikan suatu kekuatan, keyakinan untuk apa? Bisa saya lalui. Singkat cerita, saya bisa melalui, mata saya tidak jadi dikorbankan satu. Amin. Ya, masih utuh. Kemudian tinggal yang kedua, saya bilang, cuma gitu kan Dok? Iya, tolong Dok setelah lewat 1 bulan, yang kiri sekalian ini Pak Hendy, karena memang ini juga kondisinya harus dioperasi. Siap dokter. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Orang kalau sudah ada pemikiran, oh masalah ini cuma segitunya kok, pasti aku bisa melewati. Dan bersama Tuhan kita pasti bisa melewati. Amin, amin saudaraku. Nah ini Kristen itu kita dididik seperti itu saudara-saudara, supaya kita tidak ya kemudian di dalam hidup ini ya apa-apa kemudian kita aduh gimana ini. Dan hati-hati pula ketika saudara hendak curhat, mungkin tidak dengan perkataan, tetapi pakai gadget. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan ya istilah sekarang ini update status dan lain sebagainya, selalu saya ingatkan, hal-hal yang demikian ini tidak membangun diri ketika yang kita explore, yang kita sampaikan, yang kita rilis, itu adalah hal-hal yang membuat mungkin ya saudaraku tanpa sadar, adalah bentuk kekesalan, bentuk kelemahan, bentuk ketidaksanggupan kita. Dan itu semakin menekan. Kok gitu Pak? Saya mau katakan, kuasa gelap ada kesempatan. Dia cari peluang di mana, dia masuk. Kalau enggak, saya dan saudara itu dilingkupi oleh kekuatan ilahi Tuhan. Ini memang ya hal spiritual. Satu contoh. Mungkin sudah pernah dengar ada cerita. Ketika Sri Rama hendak meninggalkan, nah ini ceritanya pewayangan. Iya. Ninggalkan pasangnya siapa itu Pak Didik? Sri Rama? Sinta. Iya. Ada di sini Bu Sinta Tio? Waktu mau ditinggal, dia ditaburi sekelilingnya itu satu taburan mantra. Jangan keluar dari lingkaran ini. Apapun godaannya, kamu aman. Tapi kalau sampai kamu keluar dari lingkaran ini, raksasa ya akan datang menculik kamu. Nah tiba-tiba saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak salah ceritanya, Sinta ini melihat ada jelmaan, bentuknya adalah suatu hewan yang menarik hati, yang membuat kemudian dia tidak tahan uji, dia keluar dari lingkaran itu, dan betul, akhirnya raksasa itu membawa dia ke negerinya. Nah itu kemudian nanti timbul perangan, ada ceritanya Hanoman obong segala macam, karena ini nanti demi menghancurkan kerajaan itu untuk mendapatkan kembali Sinta. Sinta ini gambaran gereja Tuhan, saya dan saudara. Ya, taburan mantra itu adalah pagar perisai yang Yesus katakan zaman Abraham, jangan takut,
sebab aku adalah apa? Perisaimu. Nah, anak Tuhan yang ada di dalam lingkungan kuasa Tuhan ini tidak bisa diserobot sama kuasa gelap. Sekali lagi, bahwa orang yang ada di dalam anugerah Tuhan, itu ada satu komunikasi yang sangat rahasia. Coba ya saya tunjukkan ayat-ayat ini dulu. Nih, jadi saya tunjukkan bedanya kalau Tuhan kita tidak usah ngomong, Tuhan tahu. Yang ngerti percaya katakan amin. Kalau setan tidak gitu ya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara buka di dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat yang kedua juga silakan Pak Indra. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, kalau mau bicara, terima kasih, bicaralah tentang Kristus, bicaralah tentang kasih karunia Allah, bicaralah tentang bahwa kuasa Tuhan itu hebat. Ini bukan tugasnya pendeta, tok, ini tugas kita semua. Kita sampaikan ini loh. Tapi kenyataannya Pak, makanya hidup ini kadang waktu kita kayak dibawa satu sikap untuk sedikit berilusi. Tetapi ada dasar firman. Kita ini siapa sekarang? Tapi kita punya satu keyakinan. Karena Tuhan berjanji kalau aku mau melakukan sesuatu untuk halal besar bagimu tidak ada yang mustahil karena aku menyertai kamu. Kita yakin. Sakit. Untuk sembuh itu kan butuh satu keyakinan. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena kalau tidak yakin, maka jangan-jangan ada hal-hal lain yang justru melemahkan. Nah itu yang disebut imunitasnya turun. Orang khawatir, tidak suka makan, tidak bisa tidur. Coba Anda bayangkan, apa yang terjadi? Bukan karena penyakitnya tadi. Tetapi karena kekhawatiran, ketakutan, tidak tidur enak, tidak makan. Itu sebabnya waktu saya isoman, ya hampir 2 tahun silam lah. Yang terjadi apa? Saya menghargai kiriman dari semua jemaat. Ya, makanan datang di rumah seluruh keluarga saya isoman karena saya OTG. Beberapa dari anak-anak saya OTG. Saudaraku ini kasih Tuhan. Makan. Sedih kan, berduka, mau nangis, wajar, manusiawi. Tapi begitu saya menangis, langsung drop. Saya bilang, tidak bisa. Dia bilang, mana anak? Yang sudah berpulang ke surga. Tetapi kita masih dirancang Tuhan mesti hidup. Bangun semangat. Makan yang ada. Jam 10 pagi naik di balkon teras. Sambil nunggu cucu saya naik ke genteng-genteng, saudaraku. Ya, naik ke genteng. Ya, saya juga ikut di situ. Itu yang saya lakukan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kuasa Tuhan dinyatakan, maka saya katakan, kalau belum waktunya masuk surga, dengan bahasa kasar Jawa Timur, nek durung waya mati. Asal saudara dan saya mau kerjasama dengan Tuhan, yakin dengan kuasa doa, Yesus sanggup menghidupkan kita. Kalau Tuhan kasih hidup kita, Dia menopang kebutuhan kita. Ekonomi yang kita perlukan, Dia sanggup juga melakukan buat kita semua. Itu sebabnya hari ini saya katakan, kepada yang onsite ataupun yang online, sesukar sesulit apapun, yakini janji Tuhan. Engkau tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Banyak yang sudah bersaksi bahwa masa sulit tidak sulit untuk Tuhan tetap menjagai dan memberikan rezeki. Yang percaya katakan amin. Karena waktu ibadah singkat kan saya tidak berikan kesempatan kesaksian-kesaksian. Kalau mau saksi saudara WA saya, Pak saya mau saksi online, justru sak dunia nanti dengar. Karena ibadah itu nanti kemudian ya satu waktu juga diunggah YouTube. Sehingga apa yang sudah saksikan tentang kata-kata, tentang Kristus,
Itu jadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak ditakdirkan menjadi Saduki dan Farisi yang membawa ragi kemana-mana. Tetapi kita dipakai oleh Tuhan membawa kasih dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita ini ada di dalam lingkungan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan. Ya, jangan biarkan kekurangan itu, tentu kita perjuangkan. Kita mau diubah Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau kita tetap dalam temboknya Tuhan, aman. Kenapa? Iblis tidak akan pernah bisa nyerobot kita. Nah, ini yang saudara mesti tahu, coba lanjut baca ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya, amin saudara. Ini firman Tuhan mengatakan buat kita semua, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam apa? Ayat 18. Di dalam Roh Kudus. Ada Pak doa di dalam roh sama di luar Roh Kudus? Hakikatnya kalau kita ini anak Tuhan udah penuh Roh Kudus, kita doa ya di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Nah, doa di luar Roh Kudus itu gimana Pak? Ya kalau doanya mungkin minta sama Mbah Sangkil, Mbah Surip. Ya, nah itu berarti di luar. Nah orang lain melakukan gitu, loh ya enggak apa-apa loh, apa kuasanya kita terhadap orang lain, ya kan? Orang lain bisa berdoa kemana aja. Pak itu ada orang pinter di Gang Buntu, Pak saya mau minta pertolongannya dia, ya silakan. Nah, itu orang keyakinannya gitu kok, tapi kan saya sedang bicara sama anak Tuhan ini, amin saudaraku, amin. Doa di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam Roh Kudus itu gimana? Engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau engkau doa itu benar-benar dari hatimu, gitu. Nah, itu ada satu bahasa rahasia, frekuensinya nggak bisa dibobol. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu, iblis nggak bisa jadi hacker gitu ya. Saudara ngehack komunikasi kita dengan Tuhan, nggak bisa. Kalau sampai ada terjadi itu nanti Tuhan akan bertindak. Kayak cerita di dalam kitab Daniel. Ada orang doa sudah 21 hari yang lewat, Tuhan sudah kirim jawaban, tetapi dihadang oleh kuasa lain. Maka Tuhan mengutus ya tokoh malaikat yang apa? Menghancurkan penguasa kerajaan yang waktu itu disebut Persia atau Yunani, ada beberapa itu. Itu apa itu sebetulnya? Itu kalau dalam bahasa lokal kita itu apa? Danyang, tahu danyang ya? Jadi ada penguasa teritori di alam yang tidak kelihatan itu. Makanya di setiap daerah itu kadang-kadang permasalahannya itu kan beda-beda. Ada daerah yang senangannya tawuran terus, benar enggak? Nah itu terjadi. Kenapa? Memang penguasa yang ada di udara itu model begitu. Ada satu tempat yang kadang-kadang senangannya bentrok aja, didamaikan, difasilitasi itu. Ribut aja. Nah sebetulnya itu bukan yang kelihatan. Ini bukan pokok khotbah saya ya. Tapi saya sedang sampaikan satu hari nanti. Saya akan paparkan kalau ada tanya jawab, saudara masuk ke situ membuat saya juga akan tergugah menelusuri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Nah ini kalau sampai terjadi seperti itu, Tuhan lebih besar kuasanya dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Yang setuju percaya katakan amin. Amin. Ketika kita ada di dalam kuasa rohnya, itu kita sedang melakukan satu komunikasi yang rahasia. Kata Alkitab, baca juga ada ayatnya ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.
Ia mengucapkan hal-hal yang apa? Halo? Sekali lagi katakan apa? Sekali lagi apa? Rahasia. Artinya rahasia itu nggak bisa diketahui oleh iblis. Kalau terus saudara dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan sedang merancang sesuatu. Ketika kita dalam proses ujian, jangan buru-buru kita ngomel. Jangan buru-buru kita bersungut-sungut. Jangan buru-buru kita ngumbar. Ya, untuk saya kok begini. Wah, tambah berat. Coba tetapkan hati. Oh, ini persoalan gitu. Alah, cuma gitu aja. Nah, itu orang langsung kuat. Ini secara psikis betul-betul terbangun. Dulu nyanyian hati yang gembira adalah apa? Obat. Sebelum pandemi itu kayak biasa aja. Tetapi pemahaman ilmiah sederhana akhirnya ketahuan. Kalau orang membangun diri secara benar, berpikir secara positif, yang terjadi apa? Imunitas kita semakin kuat. Nah kalau itu kuat, ya bisa menangkal bukan cuma radikal bebas, tapi virus apapun bisa dinyahkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini program pemerintah baik, sudah sampai di dalam proses vaksinasi yang ketiga, booster, yang sudah sebagian orang terima, yang belum vaksin cepat, nggak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Tetapi apakah cukup vaksin ini? Iya, masih harus dilanjut. Apa? Semangat dan kemauan antusias dari setiap pribadi untuk mencapai hal-hal baik yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya sekali lagi, iblis tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Yang setuju katakan amin dulu. Tuhan tahu apa yang di pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu untuk melakukan yang terbaik buat kita. Bahkan kalau ada orang berpikir, baru Tuhan menyediakan sesuatu setelah kita doa, jawaban yang saya sampaikan tidak. Tuhan tahu apa yang akan kita perlukan. Kaitannya peningkatan hidup saudara dan saya, ya, kenaikan golongan, kenaikan pangkat mungkin di dalam hierarki, ya, berkait dengan kesejahteraan kita, berkait dengan apa yang sedang kita pikirkan untuk anak keturunan kita. Asal kita jadi orang tua yang benar, maka yang benar orang tua ini disertai Tuhan. Anak cucunya tidak akan jadi pengemis. Itu Alkitab, firman Allah berkata. Dan kita yakin. Makanya gimana Pak kalau saya jadi orang tua kadang kurang benar, cepat beralih, beranjak, mulai sesuatu. Jangan udah tahu nggak benar, kita nggak benar terus. Ya, nggak benar dalam hal apa? Sampai dalam pengelolaan keuangan. Ini mesti benar, kalau enggak kita akan keteter di masalah itu. Nah, saya berdoa walaupun mungkin tidak semua itu melimpah ruah, tapi kiranya sampai memasuki hari tua tidak ditagih sini sana. Yang percaya katakan amin. Ini konsep umum loh ya. Ini adalah standar. Ya, jadi saudara-saudara ini dikasih Tuhan, berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita masih ada kesempatan, tidak mustahil Tuhan membuat kita bisa mengembangkan itu. Talenta, potensi, ya, sumber daya manusia kita. Kita terus asah, terus tingkatkan, jangan berhenti belajar walaupun udah tua. Sampai hari ini saya terus evaluasi. Ya, bagaimana saya melayani, bagaimana saya khotbah. Orang ngerti apa tidak? Dan saya masih terus belajar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari saya kalau tidak teleponan dengan saudara, saya terima masukan, tidak jarang banyak prinsip-prinsip dari hamba Tuhan yang saya yakini ini benar. Tetapi dari benar-benar, wah ini enggak cocok saya, ya saya sisihkan. Loh, saya mesti open bahwa apakah ini sepenuhnya saya terus otak-atik sendiri? Enggak, saya juga butuh referensi. Dan itu yang saya kerjakan, sebagai langkah saya terus belajar di bawah kaki Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, makanya ini penting. Sekali lagi, iblis tidak mengerti hati pikiran kita. Tapi kalau Tuhan, dia tahu, mengenal, faham yang kita perlukan hari ini. Kau perlu sembuh, Tuhan sembuhkan. Engkau perlu uang, pada waktunya Tuhan sediakan. Engkau perlu ya tubuh yang sehat, rohani yang sehat, Tuhan selalu mengcover saya dan saudara.
Tentang hari esok, semua dalam jaminan Tuhan. Ayat penutup, Efesus pasal 3 ayat 20. Selesai. Silakan semua tim pelayan menyediakan diri. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya, baca bareng bersama saya 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih anakku Indra dan seluruh tim pelayan. Tuhan memberkati. Hari ini di bulan Februari ini ada beberapa dari saudara yang berulang tahun, yang kebetulan saya tahu bulan Februari ini Tuhan campur tangan. Kita nyanyi dulu satu nyanyian. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selama. Musik aja mengalun. Yang ulang tahun Februari silakan berdiri. Yang ulang tahun Februari, kecuali yang sedang main musik. Bapa Surgawi, biarlah rahmat anugerah-Mu turun atas setiap pribadi yang Tuhan hadirkan dalam peringatannya di bulan yang sama Februari ini. Satu persatu Tuhan urapi, dan semua mempunyai hari esok yang dijamin oleh Tuhan. Terima kasih, rahmat dan berkat Tuhan turun atas setiap pribadi bersama rumah tangga keluarganya satu persatu. Keesokan masa depannya semua dijamin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari semua berdiri. Nyanyikan refrennya sekali lagi. Oh Yesus. Oh Yesus. Semua menyanyi. Angkat tangan dan katakan, inilah aku Tuhan. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih, kami bersyukur ibadah ini dalam rahmat kehadiran Tuhan. Dan semua boleh dijamah, dilawat oleh Tuhan. Kami boleh mendapatkan satu hal, bahwa Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami satu persatu. Karena apa yang kami terima melampaui dari doa dan apa yang kami pikirkan. Tuhan, Engkau tahu pikiranku, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu seluruh hidupku, haleluya. Dan kuasa-kuasa lain tidak boleh tahu tentang apa yang Tuhan rancang di dalam hidupku adalah semua yang terbaik.
Kami tolak pekerjaan kegelapan. Dan semua yakin hidupnya terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan. Makasih ya Allah. Itu sebabnya hamba unjukkan baik persembahan yang sudah mereka bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan ingat catat sampai ke dalam kekekalan. Demikian juga apa yang mereka akan lakukan pada pagi ini. Engkau yang menggerakkan mereka. Kenapa yang mereka tabur pasti Tuhan memberikan tuaian. Dan apapun yang kami beri sesungguhnya adalah bagian dari apa yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami. Makasih syafaat kami. Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa negara kami ada dalam rahmat anugerah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk kota kami Tuhan berkati. Haleluya. Segenap masyarakat di kota ini ada di dalam kemurahan Tuhan. Dan perjalanan kami lebih lanjut Tuhan tuntun. Serta saat kami tinggalkan tempat ini. Dan para pelayan Tuhan yang akan berlanjut. Tuhan terus urapi. Hormat puji kemuliaan bagimu yalah sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah ibadah dan berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Amin. Tuhan berkati, silakan duduk.